kita sedang berbicara tentang iman, harapan, dan kasih. Barang siapa yang beriman, percaya Tuhan akan menunjukkan, Tuhan akan bekerja atas iman Anda masing-masing. Amin, saudara-saudaraku. Maka apa sih kebangunan tadi dikatakan oleh pembawa acara? Kita butuh bangun. Bangun dari apa? Bangun dari tidur kita. Tidur kita di dalam apa? Di dalam kematian. Di dalam ketakutan. Di dalam kegelisahan yang berkepanjangan. Di dalam kebosanan. Kita pun tidak hanya bangun dari tidur, tapi membangun sesuatu dalam hidup iman kita. Maka tema yang diangkat adalah, ayo kita vaksin keluarga kita. Kenapa divaksin? Kita kan sekarang sedang menghadapi virus corona. Siapapun kena, nggak pandang bulu. Yang rajin berdoa, kena. Yang jarang berdoa, kena. Yang persembahannya 5 juta, kena. Yang persembahannya cuma seceng, juga kena. Jadi rupanya virus ini tidak melihat apakah dia manusia saleh atau salah, jujur atau tukang korupsi. Nggak, semua rata. Maka pada saat vaksin ditemukan, menarik. Vaksin itu memberikan imunitas dalam tubuh kita. Hanya seringkali menyedihkan. Kenapa? Karena orang divaksin akhirnya apa? Terlalu percaya diri. Dan akhirnya kena juga. Dan kalau boleh saya hubungkan, kita harus mencoba untuk memvaksin diri kita, terutama perkembangan hidup kita, beriman kita, karena dalam kehidupan kita digerogoti oleh virus. Kalau tubuh kan virusnya COVID, tetapi kalau pikiran, hati, virusnya adalah apa? Kegelisahan, ketakutan, kemalasan. Seringkali orang Katolik ini dulu waktu gereja awal-awal ditutup, ribut. Aduh Romo sedih sekali nggak bisa ke gereja lagi. Aduh sedih sekali kita nggak bisa berdoa. Dan waktu dibuka lagi, lah kok masih sedikit yang ke gereja. Rupanya sudah kena virus. Virus apa? Nyaman misa online. Nah itu. Virus ini tidak benar. Ini harus dilawan. Maka kalau kita berbicara tentang vaksinlah keluarga Anda dengan iman, harapan, kasih. Itu adalah 3 keutamaan dari gereja Katolik. Maka Lumen Gentium itu artikel dari bapak-bapak waktu konsili mengatakan gereja adalah persekutuan iman, harapan, dan cinta kasih. Karena di tempat itulah iman kita bisa hidup. Iman kita bisa berkembang. Jadi sebagai orang Katolik jangan pernah hanya puas dengan misa doang. Kalau misa saja, hidup beriman kita tidak pernah akan berkembang. Maka sekarang saya mencoba untuk memaparkan kepada Anda apa itu iman, apa itu harapan, apa itu kasih. Mohon maaf saudara-saudara kalau yang ditayangkan berubah-ubah karena kita tidak ada kesehatian antara saya yang berbicara dengan yang mengatur screen-nya. Jadi itulah namanya manusia. Walaupun punya iman, tapi kalau tidak dikomunikasikan, ya mampet gitu ya, tidak jalan. Maka apa itu iman? Di dalam surat kepada orang Ibrani bab 11 ayat 1 dikatakan apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi iman itu, percaya itu landasan dari orang berharap. Kalau orang tidak punya rasa percaya, maka dia tidak bisa mengharapkan apapun. Gak mau meminta sesuatu. Karena apa? Tidak percaya.
Contohnya, saya kalau minta sesuatu pasti pada ibu, pasti pada ibu. Karena ibu itu ya dari permohonan 100%, 80% dikabulkan. Saya sejak kecil jarang minta pada bapak. Karena kalau minta kepada bapak dari 100 permohonan, ya dikabulkan 1 atau 2. Yang lain nanti tanya ibu, mbokmu, ibumu, tanya ibumu, minta ibumu. Itu kehebatan ayah. Mendelegasikan selalu pada ibu. Gitu. Jadi lihat di sini, saya punya kepercayaan kepada ibu, karena itulah saya berani meminta, saya berani berharap. Maka di sini dikatakan, iman adalah percaya, adalah dasar dari yang kita harapkan. Sedangkan di situ dikatakan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Menarik. Jadi iman itu adalah bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau sesuatu yang bisa dilihat, tidak perlu diimani. Awang sudah kelihatan kok. Kalau sesuatu yang tidak bisa dilihat, harus kita iman. Disitulah pentingnya apa? Sebuah relasi. Jadi saya tahu bahwa saya mempercayakan dan berharap pada sosok yang amat sangat bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Ini. Maka iman dan harapan itu tidak pernah menjadi sebuah kekosongan, tipu, dan menjadi sebuah kemustahilan, apalagi sebuah keraguan, kalau saya punya apa? Relasi, hubungan yang mendalam dan sungguh akrab dengan sosok yang kita imani. Jadi kalau kita merasa bahwa doa kita hampa, doa kita nggak pernah dijawab oleh Tuhan, yang kurang apa ya Romo? Yang kurang adalah relasinya. Yang kurang adalah apa? Rasa intim, kedekatan saya dengan yang saya imani, yaitu Tuhan. Nah, sekarang mari kita lihat, dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Lihat, bahwa Paulus menekankan iman itu adalah rahmat Tuhan. Maka di hal berikutnya Thomas Aquinas berkata, manusia beriman itu harus pakai akal budi. Jangan hanya pakai perasaan. Jadi kalau beriman itu pakai perasaan, perasaannya sedang sukacita, sedang dipenuhi dengan euforia, meledak-ledak, dia akan begitu mengasihi Tuhan dan berkorban apapun. Itu perasaan doang. Boleh karena perasaan itu adalah bagian dari hidup kita. Jadi iman memang harus pakai perasaan, tetapi jangan pernah lupa iman pun harus memakai akal budi. Akal budi yang menerima kebenaran Tuhan, perintah Allah yang digerakkan oleh Roh Kudus dengan perantaraan rahmat Allah. Jadi akal budi yang kita gunakan dalam beriman harus dituntun oleh Roh Kudus. Karena kalau akal budi tidak dituntun oleh Roh Kudus, dibantu oleh rahmat Tuhan, maka kita akan selalu meragukan, selalu ingin bertanya-tanya, apa benar kayak gini? Apa ngono? Apa Tuhan itu kayak gini? Gitu. Kalau Tuhan itu baik, kenapa kok saya harus punya penyakit kanker? Kalau Tuhan itu baik, kenapa kok dia matinya kecelakaan? Kalau Tuhan baik itu kenapa dua Romo ini begitu baik dalam pelayanan, begitu tanpa keraguan, tanpa ketakutan, lah kok meninggal kena COVID? Lah katanya Tuhan itu baik, dia kan sudah melayani demi kebaikan sesamanya. Jadi kalau ini semua kita mau pertanyakan melalui akal budi kita, kita tidak pernah akan menemukan sebuah kepuasan. Maka dari itu penting bahwa akal budi untuk beriman dituntun oleh Roh Allah.
Dan tuntunan Roh Allah itu memang tidak semata-mata Allah selalu datang lalu memberitahu Anda. Tidak setiap orang bisa seperti itu. Maka kita ditolong oleh apa? Kitab suci. Kesaksian-kesaksian orang beriman yang ada dalam kitab suci. Jadi kita tahu bisa belajar dari kesaksian orang-orang beriman. Abraham, Yakub, Ayub, Samuel, Daud, bahkan akhirnya bagaimana Yosef, Maria, para rasul, dan Yesus sendiri. Dan setelah para saksi iman yang ada di dalam kitab suci ini selesai, kita harus percaya pada kesaksian gereja, pada ajaran gereja. Jadi di sini kita mau meminta Tuhan menuntun iman saya, akal budi saya melalui apa? Ajaran-ajaran mereka. Jadi bukan melalui kehebatan pikiran saya. Kadang-kadang juga seringkali tidak perlu sesuatu harus dipikirkan, dipertanyakan, tetapi kita terima dan kita iman. Contohnya misalnya tentang keperawanan Bunda Maria. Ada orang yang bertanya, Romo kan di dalam kitab suci dikatakan bahwa Yosef itu tidak bersetuju sampai dengan Yesus dilahirkan. Nah, setelah Yesus dilahirkan, jangan-jangan Yosef dan Maria ini melakukan seperti hubungan suami istri. Lihat, lalu dianalisa dan seterusnya. Gereja mengatakan Yosef adalah orang yang tulus hatinya. Bunda Maria suci. Yosef adalah orang yang sangat menghormati dan mencintai Maria. Maka walaupun mereka bersuami istri, Yosef hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam keselibatan. Ini yang diajarkan gereja. Ini yang diwartakan oleh gereja. Kita belajar untuk setia di dalam iman gereja Katolik. Kesetiaan itu dituntun oleh Roh Allah. Itulah iman. Dan yang kedua, apa itu harapan? Saudara-saudari yang terkasih, tentu setiap orang itu punya harapan, keinginan untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang lebih indah, untuk sesuatu yang lebih membuat kita lebih sempurna. Tetapi gereja mengajarkan, terutama dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1818, setiap pribadi manusia mempunyai harapan akan kebahagiaan sejati. Jadi Katekismus mengatakan bahwa manusia itu memang mempunyai harapan bahwa hidupnya bahagia. Tetapi seringkali kita kena virus, kena virus otak kita. Kebahagiaan itu selalu diidentikan dengan kesenangan. Bukan. Kebahagiaan sejati itu bukan kesenangan. Karena kesenangan itu kan loncat-loncat seperti monyet, seperti kera. Tidak pernah bisa berhenti. Saya senang ini, makan ini. Misalnya di Maus Pati itu yang terkenalkan rujak cingur gitu ya. Saya senang rujak cingur. Lalu pada saat ke Surabaya, ke Porong, ote gitu ya. Oh, tahu pong. Itu kesenangan. Ini hanya sejenak dan akhirnya membuat manusia pada kembali ketidakpuasan. Maka gereja mengajak di dalam hidup rohani bahwa kita sampai pada harapan, keinginan yang lebih jauh, yang lebih panjang, yaitu apa? Mencapai kehidupan kekal, bahagia bersama Bapa. Itu harapan orang Kristiani. Itu harapan yang harus selalu ada di dalam hidup kita. Jadi jangan berpikir harapan itu adalah sesuatu yang pendek untuk saat ini saja. Bukan. Gereja tidak mengajarkan kita hanya untuk mempunyai harapan secara pendek saja. Tidak. Jadi kalau kita hanya punya harapan secara pendek, kita akhirnya apa? Akhirnya selalu sibuk setiap hari untuk berdoa terus. Litani-litani apa? Bukan litani orang kudus, tapi litani permintaan. Litani menyogok Tuhan. Semuanya permohonan-permohonan. Karena apa? Harapannya hanya untuk
hidup di sini saja. Jadi kalau gereja mengajak manusia untuk berharap ke kehidupan yang kekal, gereja tahu, menyadarkan kita, dunia ini bukan segala-galanya. Dunia ini bukan tempat kita untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Jawa kan enak loh. Urip ki ming mampir ngombe. Kui. Itu lihat, dari filosofi orang urip ki ming mampir ngombe. Hanya sejenak duduk dan kita harus meneruskan perjalanan kita. Maka kalau harapan kita kepada kebahagiaan sejati, kekal, inilah yang membuat kita bisa bertahan menanggung penderitaan, kesulitan. Saya ingat sekali bahwa Paulus pun berkata apa dalam para rasul Petrus pun disesah, dianiaya, mereka bersukacita kala boleh menderita bersama Kristus. Jadi para saksi-saksi iman ini memperlihatkan bahwa penderitaan yang mereka alami ini adalah sebuah cara mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Mengambil bagian dalam apa? Di dalam keselamatan. Jadi disinilah pentingnya kita melihat bahwa membuat kita menjadi pribadi yang tidak menjauhi salib, yang tidak menjauhi penderitaan. Kita justru belajar untuk selalu apa? Belajar untuk selalu sadar bahwa salib itu untuk dipeluk. Maka harapan membuat manusia berani berdiri tegak di tengah-tengah badai kehidupan. Itulah yang dikatakan oleh Yesus sendiri dalam Injil Matius bab 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Ya. Jadi Kristus melalui firman-Nya, melalui sabdanya, menguatkan kita semua. Berbahagialah jika engkau harus menderita. Jika engkau harus sakit. Jika engkau harus menanggung segala kesalahan yang bukan karena kamu sendiri. Karena apa? Karena kau menanggungnya bersama Kristus. Jadi ini harapan yang ditanamkan oleh iman kita, oleh gereja kita pada setiap orang beriman. Saya ingat, mungkin ini cerita yang sering kali saya ceritakan gitu ya. Tapi cerita ini selalu menjadi sesuatu yang lucu dan membuat senyum saya. Sewaktu saya di rumah retret, kan anak-anak SD itu kan selalu sifatnya spontan. Main tanya aja sama romonya gitu. Apalagi mereka kalau melihat jubah saya, beberapa anak-anak SD yang Kristen itu mereka melihat, wah ini romo ya, iya betul. Oh romo saya Kristen romo, ya. Romo ini katanya tidak menikah ya, betul kata saya. Waduh kalau begitu romo ini menyukai sesama pria ya. Tidak kata saya. Saya bukan homo, saya lelaki tulen. Lah kenapa Romo kok mau jadi Romo? Kalau memang Romo itu normal. Lalu saya berkata, nak, saya ingin melayani Tuhan. Lalu anak itu langsung terus bertanya, wah kalau melayani Tuhan hebat. Romo ini apa nanti kalau meninggal masuk surga ya? Terus saya mengatakan, semoga Tuhan mendengarkan doamu, kata saya itu. Lalu dia berkata lagi, Romo, kalau Romo yang melayani Tuhan sampai tidak menikah, berusaha untuk melayani Tuhan supaya masuk surga, apakah papa mama yang melayani Tuhan dan berkeluarga juga tidak akan masuk surga? Oh masuk surga, kata saya. Masuk surga. Lah kalau begitu Romo menikah saja kan sama aja toh. Nggak menikah masuk surga.
menikah juga bisa masuk surga asal melayani Tuhan. Terus saya berkata, enggak, saya lebih baik tetap enggak menikah saja. Gitu. Kenapa, Romo? Lalu saya ngomong, nanti kalau saya menikah, punya anak seperti kamu, repot saya ini, menderita saya ini. Lalu anak itu langsung pergi. Jadi lihat saudara-saudaraku, orang-orang banyak berpikir bahwa saya melakukan sesuatu hanya semata-mata untuk surga. Bukan itu semata-mata. Bahwa hidup bersama Bapa di surga itu adalah rahmat. Rahmat, pemberian Allah. Kita melakukan sesuatu penderitaan, setia, bertanggung jawab atas apa yang kita harus lakukan sebagai pengikut Kristus. Saya sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, istri sebagai seorang ibu bagi anak-anaknya, saya bertanggung jawab, saya melakukan ini bukan semata-mata untuk mendapatkan surga, mencari pahala, bukan. Panggilan ini saya lakukan dengan penuh setia karena saya mencintai Tuhan. Jadi akhirnya toh semuanya iman, harapan itu mendarat di dalam keutamaan yang ketiga, yaitu apa? Kasih. Maka Yesus ngomongnya jelas sekali. Waktu ditanya guru di dalam Injil Matius, bab 22 ayat 36-37. Guru, hukum utama dan pertama itu apa? Yesus berkata, kasih. Kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh apa? Hukum Taurat. Sesuai sekali dengan apa yang dituliskan di dalam apa? 10 perintah Allah. Hormatilah Tuhan Allah. Maka sebagai seorang pengikut Kristus, bahkan sebagai seorang pengikut Kristus, Yesus pun mengatakan dengan jelas di dalam Injil Yohanes, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi jelas Bapak Ibu yang terkasih, identitas orang Katolik, orang pengikut Kristus bukan KTP, bukan. Jadi walaupun tertulisnya di KTP itu Katolik, belum tentu dia pengikut Kristus. Belum tentu dia murid Kristus. Walaupun di KTP-nya Katolik. Apakah identitas Anda dengan memakai salib besar-besar? Kalau perlu salib yang di belakang saya ini digantung di leher Anda, sudah memperlihatkan bahwa Anda pengikut Kristus? No, no, no. Menjadi pengikut Kristus pun bukan karena emblem, bukan karena di tubuhnya ditato Yesus, aku anak Yesus, lalu gambar tato seluruh tubuh, Yesus perjamuan terakhir, orang Samaria yang baik hati, semua perumpamaan ditatokan dalam tubuh. Apakah itu untuk menunjukkan bahwa kita pengikut Kristus? Tidak. Lihat di sana, kalian disebut murid-murid Kristus pada saat kalian berani saling mengasihi. Jadi rupanya dari 3 keutamaan ini pun Kristus memperlihatkan kasih adalah yang paling utama. Maka mari kita lihat refleksi tentang iman, harapan, kasih berdasarkan surat Yakobus. Yakobus berkata di dalam bab 2 ayat 14, apa gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia punya iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan-perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jadi Yakobus memperlihatkan iman tanpa perbuatan kasih adalah mati. Tidak ada apa-apanya. Maka di antara iman, harapan, dan kasih, mana yang lebih besar? Kasih. Kenapa? Karena kasih mengarahkan iman dan harapan kita. Kenapa kita mengasihi? Karena kita mempunyai kepercayaan Allah adalah kasih. Ingat dalam surat pertama Yohanes. Di situ mengarahkan iman kita. Dan iman tadi tanpa perbuatan adalah mati.
Iman tanpa kasih adalah mati. Bahkan harapan pun tanpa kasih adalah kematian juga. Sia-sia. Maka kalau orang pun sama mengharapkan kerajaan Allah tanpa punya rasa cinta kepada Allah, ya nol putul gitu ya. Maka misalnya saja, itu ditulis di dalam kitab suci. Walaupun engkau memberikan tubuhmu, jiwamu, dan membakar segalanya, tapi kalau tanpa kasih semuanya sia-sia. Jadi kalau kita sudah berkorban karena berharap saya berkorban, bisa misalnya gitu ya, menyumbangkan harta saya ke gereja, berkorban karena saya berharap untuk masuk surga, tetapi saya lakukan dengan menggerutu, dengan ngomong-ngomong gitu, woi, saya nyumbangin lo ke gereja, banyak sekali gereja yang saya sumbang gitu ya. Lihat, saya menyumbangkan sesuatu dengan harapan supaya saya terkenal, supaya saya dilihat orang sebagai orang baik, maka di situ perbuatan kita menjadi sebuah kehampaan. Karena tanpa kasih. Jadi semua pengorbanan kita lakukan dengan sebuah kasih. Maka menarik di dalam Lumen Gentium bab artikel 14 dikatakan anggota gereja yang tidak bertambah dalam cinta kasih hanya terdaftar badannya saja. Hatinya entah kemana. Jadi orang ini secara Katolik badannya doang, tapi hatinya tidak Katolik. Maka orang-orang seperti ini bukan hanya tidak diselamatkan, malahan akan diadili lebih keras. Jadi kalau kita tahu dan kita tidak pernah melakukan hukum kasih, maka Allah akan mengadili kita dengan begitu keras. Karena kita sudah tahu apa yang dikehendaki Allah, apa yang membawa keselamatan dalam hidup kita. Nah, sekarang teman-teman, saudara-saudariku, kalau kita berkata, mengapa sih orang akhirnya tidak bisa mengasihi? Mengapa orang tidak bisa berbelas kasih? Di dalam Injil Lukas bab 7 ayat 47 bagus sekali. Barang siapa sedikit diampuni, ia akan sedikit pula berbuat kasih. Jadi rupanya waktu saya renungkan, pengalaman kasih Allah adalah dasar dari iman, harapan, dan kasih. Jadi orang itu tidak bisa mengasihi sesamanya. Kenapa? Karena dia tidak mengalami kasih Allah yang mendalam dalam hidupnya. Di situ pentingnya yang saya tadi katakan, pengalaman hidup beriman. Tidak hanya pengetahuan beriman. Kalau tadi kan iman itu kan adalah akal budi yang dituntun oleh Roh Allah. Tetapi tidak hanya pengetahuan iman, kita pun harus punya pengalaman iman. Sama kalau orang tidak punya pengalaman diampuni, jangan harap dia bisa mengampuni. Orang belum pernah merasakan diampuni kok. Orang pun tidak akan bisa memberi kalau dia merasa kurang, belum cukup di dalam kehidupannya. Maka sekarang saya akan perlihatkan ada 3 virus di dalam kehidupan yang membuat manusia tidak bisa berbelas kasih. Mempunyai sifat yang menjauh dari Tuhan. Jadi dikatakan dalam Evangelii Gaudium, artikel 2, bila mana kehidupan batin terkurung dalam kepentingan diri dan perhatian pada diri sendiri, maka orang itu tidak punya lagi ruang untuk memikirkan orang lain. Tidak ada tempat untuk orang miskin. Jadi kalau orang itu hanya punya waktu untuk memikirkan diri sendiri. Aduh, habis COVID ini saya mau jalan-jalan kemana ya? Kalau saya punya uang, saya mau beli apa? Saya mau beli ini, itu. Wah, saya mau makan ini, di situ, di sana, di sini, dan seterusnya. Maka kalau orang ini hanya memikirkan apa yang bisa menyenangkan dirinya, maka ia tidak akan pernah punya waktu untuk memikirkan orang lain. Apalagi memikirkan apa? Memikirkan orang yang kecil, orang miskin.
Maka 3 hal di sini yang saya kutip di sini secara ringkas adalah apa yang membuat orang kena virus. Virus pertama adalah virus dosa, godaan. Jadi saya membedakan antara godaan dan cobaan. Godaan itu dari roh jahat. Cobaan itu dibiarkan oleh Tuhan sebagai ujian untuk iman kita. Orang kadang-kadang yang pertama tergoda. Karena apa? Kelemahan manusiawi. Jadi godaan itu akan muncul pada siapapun. Dan saudaraku, setan itu pinter. Setan itu tahu sekali di mana kelemahan kita. Jadi kalau kita lemah, akan dibuat terus menjadi lemah. Jadi seringkali ada orang-orang tertentu yang ingin diperhatikan. Kalau orang itu ingin diperhatikan, dia akan selalu ngeluh, ngomong, apapun, komplain, apapun, supaya diperhatikan. Diperhatikan. Kalau orang itu misalnya mau berhenti merokok, pasti saja tiba-tiba begitu banyak teman yang nawarin rokok. Ayo mau rokok enggak? Ayo dong gitu. Tapi kalau dia perokok, jarang orang yang nawarin rokok. Kenapa? Karena pasti dikasih, pasti dia ambil gitu ya. Jadi nggak ada yang nawarin karena tahu dia sedang merokok. Tapi pada saat kita mau berhenti rokok, wah, setiap orang nawarin rokok. Setiap orang ngajak supaya apa? Kita jatuh lagi. Itu godaan. Itu kelemahan manusia. Dan kedua adalah apa? Penderitaan. Saudaraku, setiap penderitaan harus diolah dalam hidup kita. Jangan biarkan penderitaan itu membuahkan kemarahan, kebencian, rasa sedih, kepahitan dalam hidup kita. Maka di dalam persekutuan doa selalu ada namanya penyembuhan-penyembuhan. Kebangunan ini pun saatnya sama untuk menyembuhkan iman kita. Dan yang ketiga adalah apa? Kemewahan. Jadi kalau orang sudah berpuas dengan hal-hal duniawi, dia tidak membutuhkan Tuhan lagi. Kenapa? Karena sudah punya semuanya. Semuanya sudah memuaskan dia. Maka kalau dia sudah mempunyai kepuasan, dia tidak membutuhkan kepuasan dari Tuhan lagi. Maka kalau orang itu hanya dipenuhi dengan godaan hidupnya di dalam kepuasan hal duniawi dan penderitaan, Allah tidak pernah bisa masuk dalam batin dia. Jadi sama, saya pun kalau sedang minum air kopi gitu ya, di sebuah gelas, lalu ada teman Romo yang datang bawa anggur, kok mau minum anggur enggak? Saya sedang pegang gelas. Bagaimana saya bisa minum anggur itu? Nggak mungkin. Kalau anggur itu dimasukkan ke kopi saya, nanti jadi apa? Arak orang tua mungkin ya. Jadi beras kencur gitu ya. Maka supaya saya bisa minum anggur dan menikmati anggur, saya harus buang dahulu kopinya, baru anggur itu ditumpahkan, dan saya bisa mencicipi anggur yang enak. Sama, kasih Allah tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kalau hati kita dipenuhi dengan rasa marah, jengkel, kecewa. Maka kita harus lepaskan terlebih dahulu. Maka kalau kita kembali, apa sih kasih itu? Jadi pertama, kasih itu berarti apa? Memberikan kebaikan kepada orang yang dikasihi. Itu yang pertama. Jadi kalau saya mengasihi, saya harus memberikan hal-hal yang baik pada orang yang saya sayangi. Jadi Anda harus merenungkan, kalau Anda masih mengasihi pasangan Anda, apakah dengan mudah Anda menghina pasangan Anda? Apakah dengan mudah Anda mentertawakan pasangan Anda? Kalau Anda mengasihi anak-anak Anda, apakah Anda memberikan hal yang baik untuk anak-anak Anda? Pujian. Atau jangan-jangan Anda memberikan makian, memberikan ungkapan, memberikan ketidakpuasan, ketidaksukaan pada anak Anda, sesungguhnya tidak mengasihi anak Anda. Anda hanya punya kewajiban saja, merasa wajib mengasihi dan merawat dia. Padahal sesungguhnya Anda tidak mengasihi dia. Karena kalau orang mengasihi, dia tidak akan memberikan yang jahat, yang jelek pada orang yang dikasihi. Dan yang kedua, orang yang mengasihi pasti bisa melihat hal-hal yang baik
dalam diri orang yang dikasihi. Saya senang sekali berbicara di depan saudara-saudari sebagai orang Katolik. Saya mau mengatakan sebagai orang Katolik, masukilah iman Anda dengan sepenuh hati. Cintailah iman Anda. Sadar dan percayalah iman Katolik akan membawa Anda sampai kepada kebahagiaan sejati. Maka kalau masuk ke dalam gereja Katolik, banggalah dengan apa yang ada di dalam gereja Katolik. Jangan terlalu mudah menyebarkan hal-hal yang jelek dalam gereja Katolik. Memang ada hal-hal yang memalukan dalam gereja Katolik. Betul, ada. Tetapi kalau kita menyebarkan hal-hal yang jelek dalam gereja Katolik, itu akan apa? Akan menggoyahkan iman saudara-saudara kita yang sedang goyah dan rapuh. Jadi justru kita harus belajar mencintai iman Katolik dengan melihat hal-hal yang baik. Ini artinya kasih. Dan akhirnya saya akan berbicara dengan kasih dalam spiritualitas. Ini yang terakhir saya mengatakan. Saya belajar dari Santa Teresa dari Kalkuta. Dikatakan spiritualitas Santa Teresa ini baik sekali. Beliau mengatakan, if you judge people, you have no time to love them. Jadi Ibu Teresa berkata, kalau kita hanya bisa menghakimi, menyalahkan orang-orang, itu berarti apa? Saya tidak mempunyai cinta pada mereka. Kalau saya hanya bisa komplain tentang pasangan saya, tentang istri saya, tentang anak-anak saya, sesungguhnya saya belum mengasihi mereka. Dan dikatakan oleh Ibu Teresa, intense love does not measure. It just give. Jadi cinta yang tulus, cinta yang sesungguhnya itu nggak pernah diukur, nggak pernah dipertimbangkan untung ruginya, nggak. Jadi cinta yang sesungguhnya hanya bisa memberi, memberi, memberi. Dan Ibu Teresa berkata, this is the meaning of true love, to give until it hurts. Jadi kesungguhan cinta itu baru kelihatan pada saat kita berani terluka oleh orang-orang yang dicintai, oleh orang-orang yang dikasihi. Saya kan selalu mengatakan, saya memberkati pasangan sudah banyak sekali gitu. Saya tidak pernah terharu pada saat laki-laki ngomong, saya Ponijo akan mencintai engkau Ponira sampai mati dalam untung dan malang. Gitu. Kadang-kadang mereka menangis, saya tidak pernah terharu. Itu belum membuktikan apapun. Baru kalau saya melihat kakek nenek sudah 50 tahun hidup perkawinan, masih jalan berdua berpegangan, bukan karena sayang, tapi karena takut jatuh gitu ya. Itulah cinta, itulah kasih. Jadi di situ, walaupun kadang-kadang mereka saling sakit satu dengan yang lain, saling kecewa, tetapi mereka tetap setia. That is true love. And finally, Ibu Teresa berkata, love to be real, it must cost, it must hurt, it must empty us of self. Cost. Cinta itu harus proaktif, bukan reaktif. Jadi kalau cinta itu berarti apa? Saya yang duluan, bukan nungguin. Kalau Anda mau disenyumin, senyum duluan. Kalau Anda mau diberkati, memberkati dahulu. Kalau Anda mau dicintai, cintai dahulu. Kalau Anda ingin dipuji, puji dahulu. Itulah kasih. Kos. Bayar dulu, give dulu, baru take. Jangan dibalik. Jangan take dulu, jangan nunggu. Nggak akan dapat apa-apa. Maka sama, anak Anda juga perlu 3S. Anak-anak itu kadang-kadang kan cuek. Tolonglah beri mereka salam, sapa, senyum mereka.
Jadi diberi salam, "Hei nak, gimana?" Diberi senyum. Jadi salam, sapa, senyum. Dan kalau masih diem, samplok, gitu ya. Samploknya berarti apa? Samploknya itu berarti apa? Sentuh. Jangan ditaplok, tapi sentuhlah. Sentuhlah secara apa? Secara fisik supaya mereka merasa disayang. Pada saat Anda membuat salam, sapa, senyum, dan sentuh anak Anda pun akan memberikan buah yang indah. This birds, cause, lakukan dahulu, Anda akan menuai. Kedua, it must hurt. Betul, bahwa dalam kasih itu kadang-kadang kita tidak mendapatkan seperti yang kita harapkan. Saya pernah melihat OMK itu capek malam-malam. Mereka sedang menyiapkan Zoom. Sampai jam 10 belum beres. Kebetulan ada makanan di pastoran. Saya bawakan untuk mereka. Saya harapkan mereka berterima kasih toh pada romonya yang peka ini, yang baik. Anda tahu setelah kasih makanan, mereka berkata, "Wah Romo, kok ngasihnya kacang lagi, ini lagi. Nggak ada yang lebih bagus Romo." Lalu yang lain ngomong, "Wah pasti dikasihin karena Romo-Romo udah nggak pada makan lagi ya." Kebaikan kadang-kadang tidak pernah memberikan kebahagiaan. But it's okay. Itu ujian, Ujian supaya apa? Saya tetap mengasihi orang yang sulit dikasihi. It must hurt. Dan terakhir, it must empty us of self. Jadi kalau mengasihi ini, lihat apa yang dibutuhkan oleh orang yang disayang. Bukan menurut saya ini baik, harus kamu buat ini. Itu bukan mengasihi, itu namanya memaksa. Itu namanya memperkosa. Jadi kalau orang mengasihi itu, lihat apa yang dia butuhkan, apa yang dia harapkan, diberikan kepada dia. Seperti Bapa. Saudaraku yang terkasih, maka dalam menghadapi virus ketakutan, kegelisahan, kita sebagai orang beriman punya iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling penting adalah apa? Anda tidak pernah boleh kehilangan kasih Allah dalam hidup Anda.